Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman, Ilmu Tanah 2019 akan mempresentasikan mengenai teknik pengendalian penyakit pada tanaman. Kelompok kami beranggotakan saya Hanifah Dewi Snaini NIM 62. Perkenalkan, nama saya Trenaldi Awaludin Iksan, NIM 53. Perkenalkan, nama saya Fajar Sandianggara, NIM 81. Penyakit tumbuhan. Definisi dari penyakit tumbuhan. Menurut Semangun 1996, penyakit pada tumbuhan dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut ekonomi dan sudut biologi. Dari sudut ekonomi, penyakit tumbuhan merupakan ketidakmampuan tumbuhan untuk memberikan hasil yang cukup baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Sedangkan pada sudut biologi, penyakit tumbuhan didefinisikan sebagai penyimpangan dari sifat normal yang menyebabkan tumbuhan atau bagian tumbuhan tidak dapat melakukan kegiatan fisiologis seperti biasa. Dari kedua sudut pandang ini, dapat didefinisikan bahwa penyakit adalah suatu proses yang disebabkan oleh penyebabnya yang bekerja terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga bagian-bagian tertentu atau keseluruhan tubuh tumbuhan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Faktor terjadinya penyakit pada tanaman. Yang pertama, inang yang rentang. Dua, patogen yang virulen. Dan ketiga, lingkungan yang mendukung patogen dan merugikan inang. Tumbuhan yang sehat. Suatu tumbuhan akan dikatakan sehat apabila tumbuhan tersebut dapat melaksanakan fungsi-fungsi fisiologisnya sesuai dengan potensial genetik yang dimilikinya. Fungsi tersebut dapat mencakup pembelahan, diferensiasi, dan perkembangan sel yang normal, penyerapan air dari dalam tanah, dan kemudian mentranslokasikan ke tempat-tempat penggunaan dan penyimpanan metabolisme senyawa-senyawa yang disintesis dan diproduksi. Teknik pengendalian tanaman. Berikut adalah prinsip pengendalian penyakit. Terdapat 4 prinsip. Yang pertama adalah eksklusi. Eksklusi adalah usaha mencegah masuknya penyakit ke daerah baru. Kemudian ada eradikasi, yaitu menurunkan atau menginaktifkan atau membasmi patogen. Kemudian yang ketiga adalah proteksi, yaitu usaha memberi perlindungan pada tanaman atau menghalangi terjadinya kontak antara inang dengan patogen. Kemudian yang terakhir adalah resistensi, yaitu usaha untuk mengurangi kerusakan penyakit melalui inang dengan membuat ketahanan pada inang tersebut. Penjelasan prinsip pengendalian penyakit akan dilanjutkan sebagai berikut. Yang pertama ada eksklusi. Seperti tadi, eksklusi adalah usaha untuk mencegah masuknya penyakit ke daerah baru. Adapun strateginya, yang pertama, prohibisi atau larangan dengan menggunakan dasar hukum. Yang kedua, intersepsi atau menghalangi. Lalu ada eliminasi, menghapus. Pada eksklusi terdapat teknik-teknik. Yang pertama ada teknik karantina. Nah, karantina ini adalah pemeriksaan di perbatasan terhadap lalu lintas tanaman untuk menghalangi masuknya penyakit ke daerah baru. Dua, ada uji kesehatan tanaman. Dengan menggunakan biji yang bebas penyakit, misalnya perlakuan biji jagung dengan ridomil untuk membebaskan dari penyakit bulai Sclerospora maidis. Yang ketiga, ada sertifikasi dengan pemberian laba pada tanaman yang sehat dan menghilangkan tanaman berpenyakit. Yang kedua, eradikasi.
Eradikasi yaitu melakukan tindakan terhadap tanaman yang sudah terserang atau sudah sakit dengan harapan tanaman tersebut menjadi normal kembali atau menghindari penularan terhadap tanaman yang masih sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ditegaskan bahwa pemerintah dapat melakukan untuk memerintahkan tindakan eradikasi apabila terdapat organisme pengganggu tumbuhan yang dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas. Jika pada pemilik tanaman yang tidak terserang tetapi tanamannya harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi akan diganti rugi. Berikut ada strateginya. Nah, dalam eradikasi terdapat 3 strategi, yaitu removal atau pemindahan atau penghapusan, eliminasi menghapus, dan destruksi membinasakan. Dalam strategi tersebut terdapat 5 teknik, yaitu pemeriksaan perkebunan atau kebun buah. Pemeriksaan ini itu dengan membinasakan tanaman terinfeksi atau mendeteksi cabang-cabang yang terinfeksi. Terus kemudian pengendalian pembinasaan inang alternatif itu dilakukan dengan membinasakan gulma inang, yaitu gulma-gulma yang mungkin menjadi inang dari suatu penyakit. Yang ketiga, pengendalian dengan pemeliharaan antagonis dilakukan dengan aplikasi pengendalian dengan menggunakan tanaman antagonis sebagai sela, misalnya Tagetes sp, atau penggunaan organisme antagonis terhadap patogen, misalnya Trichoderma sp. Terus kemudian ada pengendalian dengan meniadakan makanan utama. Aplikasinya di lapangan dilakukan dengan pergiliran tanaman, yaitu penanaman yang digilir dengan tanaman yang bukan menjadi inang dari penyakit utama. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian secara kimia, misalnya dilakukan dengan fumigasi tanah dengan bahan kimia, misalnya untuk nematoda puru akar, dan eradikasi dengan bahan kimia. Kemudian selanjutnya adalah proteksi. Proteksi tanaman ditujukan terhadap kemungkinan serangan organisme pengganggu, terutama hama dan penyakit. Prinsip utama dalam proteksi tanaman adalah memberi perlindungan pada tanaman, atau melakukan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, yakni perpaduan antara cara pengendalian fisik, mekanik, biologi, dan kimiawi secara serasi. Alternatif cara-cara pengendalian hama dan penyakit secara tunggal dan terpadu adalah sebagai berikut. Secara kultur teknik, ada beberapa, yaitu pergiliran tanaman yang bukan satu famili, kemudian mengatur waktu tanaman yang baik sehingga dapat menekan dari pertumbuhan gulma, menjaga kebersihan kebun, pemupukan berimbang dengan dosis yang tepat, serta pengolahan tanah yang baik agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pula. Kemudian secara mekanik atau fisik, misalnya dengan cara mengumpulkan telur hama atau hamanya sendiri seperti ulat untuk dimusnahkan. Kemudian secara kimiawi, yaitu penggunaan pestisida selektif seperti insektisida mikroba, misalnya Dipel, Bactospain, dan Florbag dengan dosis yang sesuai. Lalu selanjutnya ada resistensi. Resistensi sendiri adalah mengurangi perusakan penyakit melalui inang dengan membentuk ketahanan atau imunitas. Nah, adapun strategi yang dapat digunakan adalah satu, mengembangkan tanaman tahan. Lalu ada proteksi silang. Selanjutnya teknik-tekniknya ada teknik satu, teknik seleksi. Ini apabila aplikasiannya dilakukan dengan pemuliaan selektif. Lalu hibridikasi, ini dilakukan dengan pemuliaan silang. Lalu iradiasi, aplikasiannya dilakukan dengan mutasi terinduksi. Lalu ada mengurangi virulensi, yaitu aplikasiannya dilakukan dengan ketahanan terinduksi. Dari 4 cara pengendalian tadi terdapat juga ada tiga pengendalian yang lain, yaitu dengan menggunakan cara biologis, kimia, dan peraturan. Cara biologis itu yang pertama
yaitu antagonisme. Antagonisme itu azas pengendalian biologis sudah dipakai dari tahun 1970-an terhadap jamur akar putih pada karet. Terus kemudian ada plant growth promoting rhizobacteria. Ini dengan menggunakan jasa training dalam rhizosfer yang dapat digunakan untuk pengendalian biologis. Meskipun jasad ini tidak berpengaruh langsung pada patogen lewat tanah, di Amerika Serikat, jasad ini disebut sebagai Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR yang mempunyai aktivitas pengendalian biologis terhadap Pythium, meskipun in vitro jasad tidak mempunyai daya antibiosis terhadap Pythium. Terus kemudian ada pengimbasan ketahanan. Ini contohnya ada tanaman tembakau yang terinfeksi blue mold atau Peronospora tabicina pada waktu masih kecil yang dapat berkembang terus menjadi penyakit ini. Ternyata ketika dia dewasa, dia akan tahan terhadap penyakit ini. Kemudian ada proteksi silang. Pada penyakit virus pengendalian biologi dilakukan dengan proteksi silang atau cross protection atau reimunisasi. Tanaman yang diinokulasi dengan strain virus yang lemah hanya sedikit menderita kerusakan, tetapi akan terlindung dari infeksi strain yang kuat. Strain yang dilemahkan atau attenuated dapat digunakan dengan pemanasan in vitro. Misalnya pada virus mozaik tembakau, virus mozaik ketimun, dan virus mozaik semangka. Pendinginan in vitro, misalnya pada virus mozaik kedelai, dan asam nitrit, misalnya pada virus bercak cincin pada pepaya. Proteksi silang ini sudah banyak dilakukan di negara, antara lain ada Taiwan dan Jepang. Kemudian ada tanaman campuran. Nah, di Jepang ini diketahui bahwa labu air atau Lagenaria Siceraria yang tanaman bersama-sama dengan bawang daun, dia akan istilahnya menjadi tidak terserang gitu loh, karena dia pada jamur layu fusarium dia tidak berkembang. Terus kemudian ada secara kimia, yaitu pengendalian secara kimiawi merupakan pengendalian dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan penyemprotan zat kimia atau bisa dilakukan dengan pestisida pada bagian tumbuhan. Kemudian dengan peraturan, yaitu dengan karantina dan eradikasi. Karantina sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa dia itu akan membasmi tanaman-tanaman yang sudah berpenyakit agar tidak menyebar ke negara atau ke daerah-daerah yang lain. Kemudian eradikasi tadi sudah dijelaskan bahwa diatur dalam undang-undang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, bertanya di bawah komen. Ojo lali ya, Cah. Terima kasih.